kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI, space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Dan kemudian di media sosial rekam jejak Anda yang ditampilkan itu yang buruk-buruk. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Sponge City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi, kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Kenapa sumur resapan ini merupakan solusi? Bahkan saya dengar di IKN ini akan digunakan juga konsep sumur resapan ini. Jadi Jakarta itu adalah kota yang penuh dengan cekungan-cekungan, Bang. Karena itu kita punya banyak tempat yang dulunya rawa. Rawa bebek, rawa belong, rawa mangun. Itu semuanya adalah rawa-rawa, tempat yang rendah. Saya beri ilustrasi aja. Di ITC Fatmawati dengan Jalan Fatmawati itu turun ke bawah jalan raya, itu turun ke bawah bisa sampai 1,5 meter jalannya. Nah, ketika terjadi hujan, tempat-tempat yang cekung ini selama ini pakainya parit pengantar air. Jadi antarkan airnya dipompa. Yang terjadi adalah genangannya lama sekali, baru dia turun. Kenapa? Karena harus ditarik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tempat-tempat seperti itu dibangunlah sumur resapan sehingga dia turun. Dan terbukti itu mempercepat surutnya air pada saat hujan deras di tempat yang rendah. Di tempat-tempat itu dibangun. Ada dibangun 27.000 waktu itu yang pertama kali. 27.000 lubang dibangun sumur resapan. Di tempat-tempat itu terbukti air menjadi surut cepat. Bisa ditanyakan kepada warga di sana. Oke, itu satu. Berarti ada solusinya. Yang kedua, apakah sempurna? Tidak, Bang. Apa tidak sempurna? Sebagian pelaksanaan kontraktor itu ada yang dikerjakan dengan rapi, ada yang tidak rapi. Ini kelihatan di lapangan nih. Ya, kita bangun 27.000, ya kalau ketemu ada 50 yang bermasalah sangat mungkin. Nah, 50 inilah yang difoto, 50 inilah yang kira-kira ya, yang digandakan dan diramaikan. Tapi program secara umumnya itu berhasil. Ini bukan kata saya, kata warga juga yang di situ. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kita sudah melihat bagaimana Ibu Irma Suryani ini, yaitu kader Nasdem ya, mengkritisi tentang program sumur resapan daripada Pak Anies Baswedan kala ia menjadi gubernur di Jakarta, teman-teman ya. Sampai detik ini pun ya Anies Baswedan ini ditakuti ya, padahal beliau sukses menjalankan program-program yang luar biasa di Jakarta. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, ketika pilkada kemarin ya, Anies Baswedan ini sempat ya elektabilitasnya itu tinggi. Karena apa? Karena memang program-program beliau memang sangat bagus di Jakarta ya. Dan Bu Irma ini mengatakan bahwa ya, mengolok-olok lah ya tentang sumur resapan, banjir dan sebagainya. Dan ketika Pak Anies langsung menjawabnya di salah satu podcast teman-teman, Pak Anies mengatakan bahwa sumur resapan itu di seluruh dunia sudah dilaksanakan. Bahkan rencananya di IKN pun dibuat sumur resapan. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa program yang Pak Anies kerjakan itu sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi ya. Sampai jumpa lagi. Salam.